Halo, Ibu Bapak, kawan-kawan sahabat semua di seluruh Nusantara dimanapun berada, apa kabar? Saya IKK Iko Mangkusumedi dari Kesbangpol Persibali, dari pemerintah Persibali, bersama dengan Cabe Literasi Akademik hadir di sini untuk yang keempat kalinya. Kita melakukan podcast bincang-bincang santai dengan para narasumber yang hebat-hebat luar biasa, terutama hostnya ini. Ya, hari ini tanggal 11 Juni 2024 kita akan bincang-bincang tentang wawasan kebangsaan sampai 3 bulan ke depan hingga Agustus ya, 2024 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Nita ya, Ani ya. Ya, ini sudah calon masa depan bangsa dan sudah menjadi kader kita di Cabe Literasi Akademik dan sudah bekerja ya. Wah, terima kasih ya kawan-kawan sahabat semua. Nanti dilanjutkan oleh Wani. Kawan-kawan sahabat semua ini ada di sini dari berbagai sumber luar biasa. Ormas, Yayasan Paguyuban yang ada di Bali, kita melaksanakan bincang-bincang santai. Sambil santai bincang-bincang nanti ada snack kopi teh. Oke, kawan-kawan sahabat semua luar biasa. Dilanjutkan oleh Gani ya. Terima kasih Bapak. Saya mengerjakan pekerjaan lain. Honor bangga untuk semuanya. Halo. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Senang sekali saya Ani dari Cabe Akademi Literasi hari ini akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini ya. Kita akan sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Silakan, ada dari DPP PPDI Provinsi Bali, yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dan juga Bali Rescue. Silakan Bapak perkenalkan diri dan komunitasnya juga. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Denny Andesta sebagai Ketua DPD PPDI Provinsi Bali. Apa itu PPDI? Yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di daerah Bali. PPDI ini bergerak di bidang sosial. Jadi ada program-program diantaranya tentang kesosialan. Juga di visi misi kami yaitu untuk teman-teman disabilitas yang ada di Provinsi Bali dan Kabupaten. Nah, diantaranya visi misi kami adalah terwujudnya masyarakat yang inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif itu adalah persamaan hak di antara disabilitas dengan non disabilitas. Mungkin itu untuk pembuka awal. Iya. Makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber. Terima kasih untuk pengacara. Kami dari Bali Rescue Provinsi Bali. Nama saya Ketut Subrata. Terutama saya minta dulu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Kami dari Bali Rescue. Tempat kini kantornya di Budi Kesiman. Cuma itu aja nih, saya serahkan pada. Oke, baik, silakan perkenalkan juga. Om Swastiastu. Selamat pagi, saya Made Anjana, satu tim bersama Pak Tut dari Bali Rescue. Saat ini kami bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. Baik, terima kasih. Mungkin dari bapak-bapak narasumber kita pada hari ini yang luar biasa ya. Jadi saya juga ingin kita berbincang santai dulu. Jadi tentang pendapat bapak-bapak ini tentang wawasan kebangsaan. Mungkin ada teman-teman yang juga awam ya tentang wawasan kebangsaan. Mungkin boleh bisa dijelaskan menurut dari pendapat bapak-bapak. Silakan. Baik. Terima kasih. Wawasan kebangsaan ini sangat mendasar bagi kita, apalagi kita hidup di bangsa Indonesia, Provinsi Bali. Di pemahaman kami tentang wawasan kebangsaan yaitu kita menjunjung tinggi kedaulatan bangsa kita,
Bagi kami di PPDI, saya pribadi, NKRI itu adalah harga mati Negara Kesatuan Republik Indonesia serta persatuan antar kita. Dan juga di dalam NKRI itu terdiri dari berbagai budaya, suku, khas. Nah, ini yang perlu kita pupuk dalam rangka kebersamaan, kesatuan dan persatuan kita. Seperti kalau kami bergerak di bidang sosial disabilitas, kami melihatnya dari sudut pandang itu bagaimana sosial pergerakan sosial itu untuk disabilitas yang saya sebutkan tadi, diantaranya visi misi kami yaitu terwujudnya Indonesia, Bali khususnya yang inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif itu adalah persamaan hak antara disabilitas dan non disabilitas. Seperti apa nanti prakteknya? Ada banyak, misalnya diantaranya memberikan kesempatan kerja, kesempatan dalam beraktivitas, kesempatan juga dalam berpartisipasi, berpolitik, sosial dan juga pendidikan, kesehatan, semuanya terpenuhi sama dengan non disabilitas. Karena apa kita mengatakan sama dengan non disabilitas? Memang sementara ini persamaan hak itu masih ketimpangan, masih dalam hal akses terutama ya. Karena kita ketahui teman-teman disabilitas itu kalau di Bali yang sepengetahuan saya itu ada lebih dari 4 ragam disabilitas. Apa itu ragam disabilitas? Ragam disabilitas itu adalah kalau orang awam mengatakan itu jenis gitu ya. Ragamnya diantaranya tunadaksa, yaitu yang fisik, terutama anggota gerak bawah, kursi roda biasanya ataupun polio. Kalau ada yang sensorik, tunanetra, juga ada yang tuli, juga ada grahitanya. Nah itu untuk sementara dari kami. Intinya kami mempererat persatuan dan kesatuan baik di intern kami dan juga antar organisasi. Nah, karena kami juga bekerja sama dengan OPDIS, organisasi disabilitas, juga dengan pemerintah stakeholder yang ada, serta dengan LSM, juga dengan perkumpulan-perkumpulan lain, yaitu tadi dalam rangka menuju Bali inklusif, Indonesia emas, dan juga persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi dari kami di Bali Rescue, jadi yang bagaimana menjaga keutuhan NKRI, saling menghormati, saling mengasihi sesama bangsa, demikian. Baik, terima kasih kepada narasumber kita. Dan untuk selanjutnya, jadi mungkin dari PPDI sendiri ya, mungkin ada program-program rancangan ataupun kegiatan yang akan dilakukan atau sudah mungkin dilaksanakan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, bisa dijelaskan? Baik. Program kami yaitu untuk mensejahterakan disabilitas, juga seperti divisi kami itu berpartisipasi aktif dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Berpartisipasi aktif itu satu contoh kalau kegiatan di masyarakat, di desa, kita dilibatkan dalam perencanaan dalam program desa untuk kemajuannya juga. Dan juga kalau dari segi sosial, kita juga sering mengadakan kegiatan bersama dengan Dinas Sosial, yaitu HKSN, Hari Kesetiakawanan Nasional, yang sering dilakukan di provinsi, kabupaten dan kota. Kami ikut serta di situ dalam mengadvokasi teman-teman dalam memperkenalkan bagaimana disabilitas itu bukan untuk dikasihani tapi untuk akomodir aksesnya. Jadi kalaupun ada tangga, bagaimana dia diberikan akses ramp misalnya untuk kursi roda, itu salah satu program. Dan juga
program kami baru-baru ini kami sedang menggodok perda. Perda itu apa? Perda itu tools atau alat untuk pemersatu teman-teman disabilitas untuk mencapai apa yang jadi tujuan kami dari disabilitas. Perda itu mengatur bagaimana pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan kepada teman-teman disabilitas, ya terdiri dari sosial, pendidikan, lingkungan, akses tadi, kesehatan, keagamaan, budaya. Kalau di budaya kami berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan seni, misalnya kalau di Bali kan ada tari, ada juga teater, ada juga karawitan yang dilakukan di berbagai tempat di desa dan di kegiatan-kegiatan lain. Dari segi pendidikan, kita selalu mengedukasi baik pemerintah maupun swasta untuk selalu tidak membeda-bedakan teman-teman disabilitas dengan non disabilitas, yaitu agar supaya terjadinya inklusif tadi. Inklusi yang saat ini sedang digalakkan, tidak adanya penolakan atau perbedaan antara teman-teman disabilitas dan non disabilitas. Itu dari segi pendidikan. Kalau dari segi ekonomi juga sama, jadi persamaan hak dari pekerjaan, berikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas. Jadi bukan berikan dia sesuatu yang hari itu langsung habis, misalnya memberikan dia bantuan dalam bentuk sembako yang kontinu. Itu sebenarnya bukan satu hal yang kami harapkan, tapi berikan kesempatan kami untuk bisa bekerja sama dengan non disabilitas, karena kami yakin kami mampu. Nah, itu program-program kami untuk pemersatu bangsa, karena bagaimanapun disabilitas itu adalah warga negara Indonesia juga. Nah, artinya itu. Ini ya di sila ketiga ya, ya kelima ya. Sebenarnya kalau disabilitas itu mulai dari sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan disabilitas itu, karena memang itu pemberian Tuhan. Ya, benar. Tidak ada yang menginginkan baik disabilitas itu sendiri ataupun orang tuanya, keluarganya. Jadi itu memang sudah Tuhan yang memberikan. Nah, jadi kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab sudah jelas. Kita harus memanusiakan manusia, yaitu disabilitas itu manusia. Jadi jangan dipandang sebelah mata. Mereka berkontribusi, berkreativitas dan sama haknya. Dan kalaupun mereka diberikan satu tanggung jawab, mereka sesuai kapasitas mereka laksanakan dengan baik. Dari Persatuan Indonesia jelas, kami di Provinsi Bali itu terdiri dari berbagai suku ras. Jadi dari ada asli teman-teman asli Bali, dari berbagai daerah, luar daerah yang sudah menetap domisili bertahun-tahun di Bali. Ada yang memang keturunan dari luar daerah seperti Sumatera, Jawa, Papua, NTT, NTB. Kita Nusantara yang sudah berdomisili, sudah ber-KTP di Bali. Dan juga kalau sila-sila berikutnya itu jelas. Kita sesama anak bangsa itu sudah jelas, sila kelima itu sudah harga mati. Tidak ada lagi yang bisa ditawar-tawar, karena memang itu sudah mengatur kehidupan kita dengan baik. Mulai dari terlahirnya Pancasila itu sampai hari ini. Dan itu dilihat dari segi sudut manapun itu sudah pas, cocok. Dari segi agama, sosial, budaya, pendidikan, udah harga mati. Ya. Kalau boleh tahu dari PPDI ini terbentuknya kapan? PPDI ini terbentuk tahun 1987. Sudah lama ya? Sudah lama. Tapi awalnya bukan PPDI. Oh ya. Awalnya PPCI. PPCI. Persatuan Penyandang Cacat Indonesia.
Tapi karena ada konferensi Asia dan juga dari beberapa senior pendahulu kita bahwa itu bahasanya diberikan penghormatan. Jadi bukan lagi penyandang cacat tapi penyandang disabilitas. Nah, itu tujuannya sama. Adapun nama dari perkumpulan awalnya itu persatuan. Nah, karena undang-undang sekarang menyatakan tidak boleh menggunakan persatuan untuk organisasi masyarakat ormas. Nah, kalaupun ada yang masih memakai itu mungkin belum menyesuaikan, tapi kami sudah menyesuaikan sesuai dengan undang-undang dan juga sudah mendaftarkan diri di Kementerian Kumham serta sudah mendapatkan AHU. Di provinsi kami sudah mencatatkan diri di Kesbangpol di tahun 2003 awal. Di Bali terbentuknya PPDI itu sebenarnya sudah lama, sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu, tapi karena ada sesuatu hal ketuanya almarhum Bapak Nyoman Sumite lalu terjadi vakum, tidak berjalan. Setelah diaktifkan kembali oleh pusat DPP, kami terbentuk di tahun 2003. Jadi hampir 1 tahun. Nah, kami sudah bergerak dan bekerja sudah lumayan. Pertama berkoordinasi dengan berbagai LSM, OPDIS, stakeholder pemerintah. Kami juga sudah mengadvokasi beberapa teman di bidang pendidikan, juga bidang alat bantu, juga di kesosialan. Juga kami sering mengikuti kegiatan-kegiatan dari OPEDA, pemerintah, dari dinas-dinas, dari swasta, dan juga OPDIS itu sendiri, organisasi disabilitas. Kami bersinergi, bersatu padu untuk memajukan teman-teman disabilitas di Bali khususnya ini. Berarti di Bali sendiri apakah komunitasnya ada di seluruh kabupaten? Ya. Jadi di awal berdirinya itu sudah terbentuk di 8 kabupaten 1 kota. Nah, jadi semua. Tapi seiring dengan waktu tadi terjadi kevakuman, akhirnya di daerah pun terjadi vakum. Setelah sekarang diaktifkan itu sudah 4 kabupaten kota, 4 kabupaten Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Badung. Untuk kota dalam proses draft dan Bangli serta Kelungkung. Nah, itu. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Siap, terima kasih. Mungkin bisa untuk selanjutnya ya narasumber dari Bali Rescue tentang kegiatan dari Bali Rescue sendiri yang mungkin berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa dijelaskan? Baik, jadi kami dari Bali Rescue sesuai dengan nama Bali Rescue. Jadi kami melaksanakan kegiatan dalam bidang penyelamatan. Jadi beberapa kegiatan penyelamatan, pencarian korban hilang, di luar kejadian yang diakibatkan oleh alam pun kami ikut melaksanakan, karena juga kami berkolaborasi dengan Basarnas dan juga dengan LSM yang lainnya dalam kegiatan sosial demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak, dan kita lanjut aja ya. Jadi tanggapan dari Bali Rescue sendiri ini melihat literasi digital masyarakat Indonesia saat ini bagaimana? Untuk teman-teman mungkin yang masih awam ya, untuk Bali Rescue ini apakah punya media sosial? Kalau kami di Bali Rescue punya media sosial. Punya media sosial. Jadi bisa di media sosial apa saja yang mungkin yang aktif di Facebook saja. Oke, di Facebook ya. Jadi Bali Rescue Provinsi Bali. Bali Rescue Provinsi Bali. Dan untuk tanggapannya mungkin Bapak bisa tanggapan dari media sosial melihat literasi digital masyarakat Indonesia saat ini. Jadi penggunaan untuk media sosial sendiri ini dari teman-teman yang
kita juga tahu ya pada saat ini banyak sekali sudah yang memakai media sosial, entah ada Facebook, Instagram, ada TikTok dan lain sebagainya. Menurut tanggapan Bapak bagaimana? Apakah teman-teman sudah menggunakan media sosial ini secara bijak ataukah bagaimana gitu? Ya, baik. Jadi untuk penggunaan media sosial saya rasa sudah baik sekali. Namun beberapa mungkin ada hal yang dalam tanda kutip mungkin menyebarkan berita yang tidak baik, menyebarkan seperti sara kan begitu. Jadi kami sangat senang sebenarnya ada media sosial, berbagi informasi pun lebih cepat jadinya. Apapun kegiatan yang dilakukan bisa di-share, apapun kejadian yang ada bisa di-share tanpa ditutupi. Menjadi masyarakat agar lebih tahu lebih awal, apapun ada kejadian, apapun ada informasi lebih cepat. Iya, Demikian. benar Jadi ya. mungkin juga bisa dibantu oleh pimpinan-pimpinan kita di pemerintahan atau mungkin di yang berwenang, maksud kami untuk penggunaan media sosial agar lebih diperketat. Jadi banyak sekali berita-berita yang tidak masuk akal, seperti saat pemilu ada berita masyarakat boleh memilih dengan EKTP. Jadi semua orang yang di luar Bali datang ke Bali membawa EKTP minta memilih. Jadi kan aturannya berbeda dengan yang dibuat oleh KPU. Jadi rancu, tumpang tindih, tidak yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi ribut di lapangan. Jadi mohon lebih diperketat lagi bagaimana caranya. Jadi kami minta kepada pimpinan-pimpinan yang berwenang ya, dinas-dinas yang terkait itu lebih menertibkan media sosial demikian. Iya, benar. Dan semisal ada bencana atau sesuatu kejadian, ini Bali Rescue untuk teman-teman apakah langsung menghubungi Bali Rescue atau bisa melalui BPBD ya biasanya? Iya, kalau kami biasanya menunggu informasi dari BPBD Jadi atau dari Basarnas. berkoordinasinya Ya, dengan koordinasinya itu. dengan pihak terkait. Oh iya ya, baik, terima kasih. Iya. Dan mungkin untuk Bapak dari PPDI Provinsi Bali untuk tanggapannya dengan literasi digital saat ini bagaimana? Ya, kami DPD PPDI mempunyai 3 ya, 3 media sosial. Kami menggunakan IG kami yaitu DPD PPDI, lalu di Facebook juga DPD PPDI, lalu di WhatsApp untuk internal ya. Tanggapan kami manfaatnya media sosial itu ada banyak sekali, diantaranya mendapatkan informasi lebih awal, cepat, tidak harus menunggu lama, baik informasi tentang hal-hal keberhasilan, hal-hal yang positif, dan juga kita kalau ada pertemuan undangan-undangan, kita biasanya menggunakan media sosial yaitu Facebook, kita kirim lewat situ. Adapun Facebook dan juga IG, kami selalu mengupload juga kegiatan-kegiatan kami sama ini. Di antaranya kegiatan hari ini nanti kami akan upload di IG kami bahwa kita berkesempatan untuk podcast di Kesbangpol. Kita juga menjelaskan tentang manfaat daripada kegiatan bersama-sama dengan organisasi lain. Kita juga mengembangkan sayap dengan stakeholder, dengan dinas, dengan Kasbangpol. Itu juga suatu manfaat yang sangat baik. Jadi teman-teman mengetahui, oh kita sudah ada di podcast Kasbangpol, juga kita juga sudah tercatat, dan juga itu suatu kebanggaan serta hal yang positif. Nah, kalau dari sisi negatifnya ya akan ada saja, namanya itu media sosial itu akan dilihat oleh dunia, bukan hanya kita di Bali tapi dunia. Dan selalu seperti istilah, jika kita menanam padi maka yang tumbuh bukan hanya padi, akan ada rumputnya. Bahkan rumput itu lebih subur, lebih cepat tumbuhnya daripada padi. Begitu juga dengan kita, yang apa yang kita perbuat menurut kita baik, menurut orang lain belum tentu baik. Nah, tapi yang kami ingin garis bawahi dari itu
kita berpikir positif dan berbuat positif saja. Nah, kami menangkalnya mari berkarya, bukan mari bentrok. Tidak, mari kita berkarya. Apa yang bisa kita perbuat itu yang kita sumbangkan untuk kesatuan bangsa ini. Seperti tadi sebelum acara ini saya bincang-bincang dengan Pak Ketut bahwa Bali Rescue itu sudah jelas mereka dalam penyelamatan. Saya menceritakan bahwa kami juga pernah stay di Tanah Ampo, di Kintamani. Apa yang kami bisa berikan, apa yang bisa kami perbuat itu. Jadi tidak lebih baik uang memberikan bantuan uang daripada pikiran dan tenaga, bukan lebih baik, tidak lebih baik. Semuanya baik, sama. Yang penting kita berniat membantu, itu kemanusiaan untuk Indonesia, untuk Bali. Nah, itu untuk literasi digitalnya, informasinya yang positif. Nah, kalau yang negatif ya itu tadi kita buang sajalah, yang hal yang memperkeruh. Nah, tadi sama dengan Paknya bahwa dari informasi salah satunya betul dari pemilu, terutama apalagi yang akan datang ini, kita menghadapi pilkada serentak di seluruh Indonesia. Kita di Bali memang sempat, saya waktu itu pas pemilihan presiden pas keluar kota. Nah, saya keluar kota karena ada share, ada di Facebook, ada TikTok bahwa pemilih bisa membawa EKTP. Nah, saya coba waktu itu, ternyata tidak bisa. Ya karena tidak bisa, itu aturan mainnya, ya saya tidak harus memaksakan diri. Oke, baik, saya bilang seperti itu. Dan juga mungkin pemerintah betul bahwa memperketat ya. Kita tidak tahu bagaimana Kominfo nanti memperketat informasi yang negatif. Ada banyak seperti tentang keributan di masyarakat, ketidakaman dan nyamanannya di masyarakat, itu lebih baik di cut, itu tidak usah di up, karena membuat keresahan baik dari pikiran, ketenangan kita beraktivitas. Ya, jadi gini juga mungkin sempat atau hampir sering gitu ya, ada oknum-oknum yang mungkin mereka di media sosial mengupload video atau foto-foto kejadian yang mungkin sudah lama. Jadi sekarang diupload lagi, jadi semakin heboh ya, gitu ya. Diulang, akhirnya membuat situasi masyarakat kita kurang nyaman dan akan menimbulkan sara perpecahan. Terutama kalau kita ini kan tentang perpecahan agama, ras, suku, itu gampang sekali diulik. Ya kayaknya kita harus benar-benar lebih mawas, lebih menahan diri. Apalagi yang kita dapatkan informasinya dari medsos yang belum tentu kebenarannya. Iya, kadang-kadang juga mungkin membuat bingung ya Bapak-Bapaknya. Jadi ada sesuatu apa gitu yang mungkin beritanya benar, ternyata kitanya juga jadi bingung, ini benar atau tidak. Ya, jadi was-was. Jadi hal yang benar pun akhirnya kita menanggapinya dengan negatif. Kalau ada pembanding yang sama tapi terjadi dengan hal yang negatif. Nah, ada banyak seperti misalnya sekarang jual beli di medsos, itu mengambil barang orang lain, mengcapture terus dijual dengan harga murah, kan kita tertarik, lalu terjadi transaksi. Nah itu kan hal yang negatif, akhirnya terjadi penipuan. Nah, itu juga yang kita berpesan untuk teman-teman halayak umum masyarakat bahwa bijaklah menggunakan media sosial. Iya. Untuk Bali Rescue sendiri, apakah mungkin pernah mendapati informasi yang bodong gitu ya istilahnya? Sering sekali. Sering sekali. Kadang-kadang masyarakat menelpon kami bahwa ada kejadian banjir
Ternyata kami selusuri tidak ada. Yang di-share itu ternyata video yang sudah beberapa tahun yang lalu. Kebakaran. Sering sekali kami menerima informasi, termasuk saya saat bertugas di operator di BPBD, ada teman yang nge-share, betul nggak ada kejadian pembunuhan? Wah, itu udah berapa tahun yang lalu, sudah lewat. Jadi banyak sekali informasi yang sudah lama di-share kembali, dirubah tanggalnya, membuat resah masyarakat. Betul sekali. Iya. Tapi biasanya jika ada yang menginformasikan itu berarti langsung menuju ini ya, tempat lokasinya. Ya, kami selusuri dulu. Kami selusuri selusuri dulu dulu. ya. Ya, kebenaran. Ya, kebenarannya. Memang ya agak meresahkan. Tapi untuk ini banyak sekali juga kan, selain informasi-informasi bodong itu juga seperti yang tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa penipuan digital itu saat ini juga pastinya sedang marak karena media sosial kita tahu juga sekarang sudah semakin banyak lagi media sosial yang baru lagi. Jadi pemakainya juga sudah tentu semakin banyak gitu ya, dan bisa bukan hanya untuk untuk chattingan gitu ya, untuk mengupload foto atau video gitu, tapi juga bisa dipakai untuk berjualan dan lain sebagainya gitu ya, selain memberikan informasi yang lain. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Siapa yang duluan? Oh iya, bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Apakah maksudnya penipuan digital ini, adakah saran untuk menghindari penipuan digital ini atau mencegah korban penipuan digital ini semakin bertambah banyak lagi gitu? Kalau dari kami itu harus memang ada yang bertanggung jawab gitu loh. Memang dari pemerintah atau dari masyarakat gitu loh. Cuma kalau kami itu sebenarnya itu harus sudah tegas ya, seperti begitu gitu loh. Cuma itu aja. Iya, baik, terima kasih ya Pak. Mungkin dari Ya, kalau dari kami di organisasi, kami sering menginformasikan bahwa bijaklah menggunakan medsos. Seperti penipuan di banyak sekarang ini, undangan, undangan-undangan, berupa link ya. berupa link, tidak sengaja teman mengklik itu. Nah, ternyata link itu masuk ke sistem handphone kita ataupun laptop kita. Sedangkan di handphone kita itu ada banyak hal-hal yang pribadi ya, seperti foto, data diri, nomor rekening, ataupun pin kita di situ. Nah, kalau itu masuk, sempat kita mengklik itu, dia bisa mengendalikan handphone kita. Kita sering katakan, siapa yang meng-share itu harus bertanggung jawab, dalam arti kata itu benar, atau istilah di masyarakat itu A1 enggak, itu benar, asli enggak itu. Nah, kita konfirmasi ke yang nge-share. Jika dia menge-share itu juga dapat dari yang lain, maka itu diragukan. Maka kita himbau bagi yang meng-share untuk mendelete supaya tidak merebak ke yang lain. Itu dari itu. Kalau dari segi Facebook sering marketplace ya. Itu karena Facebook itu sekarang bukan hanya untuk sebatas informasi atau menyimpan foto, kenangan gitu ya. Tapi juga banyak kita menggunakan untuk transaksi bisnis, mencari uang. Jadi transaksi bisnis di marketplace itu dulu awal-awalnya memang sangat aman. Tapi berkembang itu tadi ada saja oknum yang memanfaatkan kelengahan-kelengahan daripada masyarakat kita. Nah, kami juga informasikan kepada teman-teman, jika ingin bertransaksi, karena saya sendiri pribadi sudah hampir kena, maka lakukan dengan transaksi manual. Contohnya, jika ingin ketemu di mana, pastikan bertemu dengan yang memiliki barang tersebut, misalnya sepeda motor. Pertama. Yang kedua, jangan lakukan transfer. Jangan ada transfer berapapun nilainya, karena mereka ingin menipu. Nilai itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Biasanya transaksinya misalnya 16 juta. Mestinya dia minta DP paling tidak 10%-nya. Nah,
Kalau sudah sistem deposit belum ketemu, jangan lakukan itu, karena itu sudah jelas penipuan. Triknya kalau baru-baru ini saya mengajak dia ketemu, biasanya dia mengatakan, oh saya sedang di luar kota, ketemu dengan sepupu atau dengan saudara. Oke, nggak apa-apa. Tapi sistem pembayarannya saya cash. Bingung dia, karena dia ternyata tidak di lokasi, dan juga saudaranya itu bukan saudaranya, tapi dia menelpon terlebih dahulu mengatakan seperti drama gitulah, saya yang akan ngambil tapi saudara saya yang akan mengecek. Terus dari pihak pemilik motor dia juga telepon bahwa Pak mengaku sebagai saudara saya, nanti ada yang. Nah, seperti itu dah kecanggihan, baik kecanggihan dari negosiasinya, kecanggihan dari media sosialnya. Saran itu tadi, lakukan dengan manual. Yaitu tadi sistem pembayaran harus cash. Kalau cash kan tidak ada sistem penipuan di situ. Kalau transfer sudah jelas, begitu transfer hilang, mana kita mencarinya? Iya, tapi banyak sekali kan sekarang Banyak. ini apa namanya platform-platform yang berjualan itu kan biasanya orang juga lebih suka mungkin untuk membeli barang atau membeli sesuatu tuh secara online. Ya. Jadi mereka juga ini ya, ada yang banyak Banyak yang ini Banyak. Jadi istilahnya menjadi seperti korban ini ya. gitu. Istilahnya kita menebar jala. Jadi para oknum lah kita katakan. Oknum-oknum ini dia pakai apa istilah menebar jala. Dia tebar jala sebanyak itu, masa iya dari 100 tidak nyangkut satu, tidak dapat satu. Jadi dia share sebanyak-banyaknya dari nomor yang dia acak ataupun dari grup yang dia dapat atau dari mana dia dapat itu di Facebook kah, di WhatsApp atau di IG. Dia mengatakan masa sih dari 100 yang dia sebar itu tidak dapat satu. Kan dia sudah lumayan. Nah, oleh karena itu memang kita tidak memungkiri ya bahwa media sosial ini manfaatnya banyak, positifnya juga negatifnya banyak. Tapi bagaimana kembali kepada kita tadi, menggunakan dengan bijak pertama. Yang kedua, usahakan sebenarnya lebih aman dan nyaman dengan itu tadi transaksi. Kalaupun tetap kita menggunakan media sosial, diteliti terlebih dahulu. Apalagi membeli jarak jauh. Kadang-kadang memang yang di upload, yang di fotonya Iya, yang tertera bagus, deskripsinya gitu ya. sesuai dengan keinginan. Iya. Harganya murah, ini bagus. Tapi begitu kita klik, begitu kita oke, beli, yang datang tidak sesuai. Lalu kita mau komplain dengan siapa? Orang dia dunia maya jauh, yang ada hanya penyesalan. Nah, itu juga yang ada baiknya masyarakat kita itu menggunakan sekali lagi dengan bijak. Kalau dengan bijak itu bukan berarti tidak menggunakan, tapi Memfilter lah ya. menfilter. Di antaranya jangan semua kita beli itu di medsos yang online ya. Beli ini online, itu online. Kita harus juga supaya jangan hedon ya. Jangan sistem konsumtif. Mungkin itu dari kami. Mungkin dari bapak-bapak ada pengalaman ya. Apakah pernah ini, semoga tidak pernah ya menjadi korban penipuan, atau mungkin orang-orang terdekatnya mungkin pernah, atau bapak sendiri mungkin dari Bali Rescue selain di tempat bekerja gitu kan ya selalu hampir sering ya mendapatkan informasi bodong gitu ya. Kalau kami di masyarakat desa Nur Habis sekali. di kerja memang sering, tapi kami belum pernah tertipu masalah yang begitu karena belum pernah. Oh Gitu iya. ya. Mungkin yang orang lain banyak yang tertipu, apalagi itu barang sudah dikemas begitu rapinya, itu begitu dibayar dibuka ternyata tidak sesuai dengan apa yang diorderkan sama dia. Iya iya. Tapi untuk bapak pribadi mungkin Belum pernah tertipu. jangan ya. Jangan, mudah-mudahan jangan Jangan tertipu sampai seperti ya. itu. Gitu, Pak. Iya. Jangan nanti. Iya, dan mungkin untuk sarannya lagi, apakah ada? Oh tidak. Agar tidak Untuk tertipu itu sarannya agar bagaimana? agar tidak tertipu. ya sekarang ya yang masyarakat harus jeli itu.
permasalahan itu kan banyak yang tertipu, tapi sekarang mudah-mudahan tidak tertipu lagi. Jadikan Pengalaman gitu. Iya, jadi kalau untuk postingan, semisal ada postingan di media sosial itu yang meresahkan itu, bagaimana itu Pak untuk penelusurannya? Semisal itu, apakah itu benar beritanya atau tidak, atau yang menginformasikan ke Bali Rescue ya, itu beritanya apakah benar atau tidak, bagaimana ininya? Misalnya tadi itu Pak, banjir tahun lalu Iya, jadi diinformasikan sekarang. bencana yang tahun bencana lalu tuh begitu, misalnya lalu diinformasikan sekarang lagi oleh mungkin oknum yang Oh, menelpon, itu memang menghubungi oknum-oknum Bali yang Rescue. memang jahat, itu memang dia tidak punya pekerjaan, jadinya masyarakat jadinya meresahkan begitu orang kita segap untuk berangkat, ternyata di sana tidak ada berita itu, gitu biasanya. Itu kan masyarakat yang memang orang-orang yang tidak punya pekerjaan, memang itu apa? Orang sirik mungkin itu ya. Orang kita sudah berbuat yang baik, kemanusiaan kan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ada yang tidak suka apa yang dibilang sama Bapak, ada yang suka, ada yang tidak gitu. Oh, iya, tapi dari Bali Rescue sendiri apakah akan menambahkan media sosial lagi selain Facebook, Pak? Nah, itu tergantung pembina saya nanti bagaimana. Oh, Terus iya. kami sih ya, tetap Berarti akan menambah gitu ya. Ada ya, Ya, untuk pasti ada. yang mengelola media Mengelola sosial sendirinya, sendiri ada ya. ya. Oh, jadi selama ini apakah kegiatan-kegiatan dari Bali Rescue sendiri di-upload ke media sosial? Kalau kami yang penting-penting aja ya kami upload, ada yang tidak penting kami tidak pernah upload. Oh, jadi Jadi tidak- salah paham dia. Oh, Karena sekarang kan banyak di media persaingan gitu kan, iya. supaya tidak seperti itu. Jadi tidak semua kegiatan Ya, di yang penting-penting aja. Yang lainnya ya ditutup untuk pribadi-pribadi, untuk anggota Bali Rescue aja. Oh iya, baik. Terima kasih. Mungkin untuk Bapak sendiri dari Iya. media sosial 3 ya tadi ya? Ada 3. media sosial ya? WhatsApp, Facebook dan IG. Ya rencana sih akan menambah ya, seperti TikTok, ada tweet dan lainnya. Tapi kita kaji ulang lagi, kita lihat lagi sebatas mana manfaat untuk Media sosialnya. kami dan juga untuk masyarakat nanti. Karena begini, dengan banyaknya media sosial yang kami ikuti atau kami buat, berarti kami akan menambah pekerjaan, Iya. akan menambah juga kuota, akan banyak itu, jadi bahan pertimbangan. Jika Facebook dan IG serta WhatsApp sudah cukup ya, mungkin kita tidak tambah ya. Karena itu tadi mengantisipasi oknum-oknum yang ingin berbuat keruh, negatif. Karena kita berulang-ulang untuk menjaga teman-teman disabilitas ini supaya tidak tertipu gitu kan. Supaya dia menggunakan media sosial itu dengan bijak lagi. Karena kadang-kadang bukan hanya orang lain, kita membicarakan diri kita. Kalau sudah scroll itu, berjam-jam itu. Iya. Ingin berhenti tapi kok masih ada yang Seperti bagus. kecanduan, Ingin ya? berhenti, ada lagi yang bagus, ada lagi yang lucu, ada lagi yang bagus. Namun demikian, saya terus terang dari media sosial banyak juga ilmu yang saya dapat, yang positif. Selain banyak juga yang negatifnya. Artinya negatif itu tadi. Untungnya saya itu tidak suka membeli dengan online. Tidak suka. Kalaupun saya membeli dengan online, saya cari pembandingnya. Saya cari pembandingnya yang ada real di sekitar saya atau di tokonya. Saya cari, ini pembandingnya harganya sekian, dia jual sekian. Logika kita sebagai manusia itu tidak main. Masa dari harga 10 juta dijual jadi 5 juta kan logika nggak main. Itu sudah jelas bau-bau penipuan gitu kan. Dan juga dulu saya sering sih coba-coba ya membeli hal-hal yang kecil yang saya coba ingin buktikan benar tidak media sosial ini aman, atau benar tidak yang ada di media sosial. Kalau media sosialnya sih sebenarnya dibuat untuk
hal-hal yang positif ya, tujuan orang membuat media sosial itu. Tapi yang ada di dalam medsos itu, misalnya kalau belanja itu kan ada toko-toko ya di situ. Nah, kadang saya coba toko ini, dia begitu kita buka sama yang dijual, tapi harga jelas berbeda biasanya. Nah, kita tes ini. Kita tes, saya coba beli satu dengan harga yang terjangkau, yang supaya tidak terlalu tinggi. Ternyata benar, tidak sesuai dengan aspek, tidak sesuai dengan apa yang dijual. Nah, dari situ saya jadikan pengalaman. Saya jadikan pengalaman bagi diri saya, untuk keluarga saya, dan bagi teman-teman. Artinya begini seharusnya kita, artinya lebih jeli dan teliti itu tadi. Kalau kami seperti Bali Rescue ya istilahnya sering di PHP gitu ya. Ada banjir tahun lalu, di up sekarang teman-teman rescue sudah bergerak ke lapangan, ternyata tidak. Nah, kalau kami cross check dulu. Itu tadi siapa yang share di grup misalnya, ataupun kan kita sudah berteman ya, itu kita konfirmasi secara pribadi atau japri, benarkah ini, dengan bertanggung jawab nge-share ini kebenarannya. Samping itu kita juga tanya ke banyak grup, karena kita bukan hanya grup ini, kita kembali tanyakan ke grup lain, apakah dapat info ini apakah kadaluarsa, apakah kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Kadang kita dengan share, teman yang lain lebih tahu, oh itu tahun lalu itu. Nah, dengan seperti itu mengantisipasi PHP istilahnya. Jadi semakin banyak orang yang melihat beritanya juga semakin banyak sepertinya yang ini ya. Jadi ada kemungkinan Mengantisipasi. orang-orang oh ini beritanya sudah lama, Sudah lama. gitu ya. Jadi Pasti mendapatkan ada banyak informasi orang yang gitu ya. terbaru ya. Jadi ya itu tadi, begitu kita mendapatkan berita, jangan ditelan mentah-mentah, tapi kita sharing lagi, kita bagi ke teman, kita tanyakan keabsahannya, kepastiannya, kebenarannya. Karena dengan banyak informasi itu, yang lain juga tahu, oh ini sudah kadaluarsa ini. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang ini ya, langsung panik ya menerima Ya, berita, pasti. apalagi ada yang mungkin beberapa tahun yang lalu ya, yang kejadian di telepon, terus katanya anaknya ini, Narkoba, anaknya kecelakaan, kecelakaan, sakit, ya, atau kecelakaan. mungkin transfer sekarang gitu, mungkin Ya itu tadi sering itu, makanya kalau saya pribadi dan saya katakan ke teman-teman bahwa jangan coba-coba mentransfer dalam bentuk apapun, jumlahnya berapapun, sebelum itu benar-benar. Saya sering kali juga hampir kena itu, tapi itu tadi saya teliti di situ. Saya coba ajak komunikasi orang yang coba meng-share itu atau yang menelpon itu. Saya coba kebenarannya saya tanya, siapa? Oh anak bapak, oh anak saya putra apa putri, laki apa perempuan. Kan kita yang lebih tahu. Iya. Kita punya anak putra apa putri, posisi anak kita di mana. Nah, kadang kita jadi geli gitu loh. Oh anak bapak, putra bapak yang sekarang di Medan. Di Medan saya bilang, iya. Kapan saya pernah ke Medan? Orang saya di Bali posisinya. Gitu ya. Anak saya. Kadang memang juga penipu juga agak-agak. sudah pintar-pintar ya, jadi melakukan berbagai macam cara. Di samping ya. dia sudah pintar, kadang-kadang dia terlalu pintar, akhirnya jadi kejebak sendiri dengan caranya dia sendiri. Akhirnya mudah ditebak. Nah seperti itu. Iya, mungkin dari ini dari PPDI, kalau boleh tahu ada berapa banyak member? Kalau kita gini, kalau kita tidak ada perekrutan ya, dalam artian perekrutan itu karena sudah jelas teman-teman yang ada di PPDI itu adalah rumah besar bagi teman-teman disabilitas. Saya tadi udah menyebutkan ada 4 ragam disabilitas. Di antaranya kalau dari logo kami itu ada Daksa itu tadi fisik kaki seperti polio, amputasi, kursi roda dan sebagainya. Kalau dari teman-teman tuli juga semuanya
dia ada di kami, dan juga tunanetra serta ABK, Grahita yang orang tuanya gitu ya. Sebenarnya disabilitas itu ada banyak jenisnya, ada banyak ragamnya, tapi pengetahuan kita terbatas. Bahkan teman-teman netra yang kadang dia melek, yang low, tapi dia benar-benar tidak bisa melihat, tapi ini selintas itu tidak kan. Tapi ya itu dah, kita harus banyak berkomunikasi dengan teman-teman. Disabilitas di Bali itu ada 22.000 jumlahnya. Itu yang terdeteksi dari seluruh kabupaten kota ya, satu provinsi itu. Itu yang terdeteksi. Ada juga yang belum terdeteksi. Kalau kami kemarin berkunjung ke KPU, dari jumlah itu yang aktif pemilihnya itu 30%. Sedangkan 30% itu lagi disaring lagi yang aktif, yang ikut menyoblos atau menggunakan hak pilihnya hanya lebih kurang setengahnya, 15%. Nah, ini kita sedang mendorong itu, bagaimana teman-teman itu sadar politik, juga ya ini tugas kami untuk mengedukasi bersama dengan KPU dan jajarannya. Untuk membernya sendiri dari umur berapa sampai berapa? Kalau di kita itu dari ini ya, dari yang aktif di organisasi itu remaja. Jadi sebagian besar ini ya pemakai media sosial ya. Pemakai media sosial. Bahkan sekarang kan pemakai media sosial itu tidak hanya remaja, SD, TK itu sudah TikTok itu sudah share-share, sudah scroll terus. Nah, jadi kadang-kadang orang tua juga supaya anaknya diam diberikan HP, udah scroll. Dia tidak tahu maknanya dan fungsinya gitu kan. Nah, di PPDI memang sebagian besar pengguna. Di samping karena apa? Kita di teman-teman disabilitas itu untuk menyangka sesuatu memang dia lebih efektif, efisien dari media sosial. Karena gerak ya, teman-teman ini aksesnya juga terbatas. Untuk mungkin dari media sosial dari Bali Rescue ataupun dari PPDI ini, apakah pernah mendapati hate comment atau maksudnya komentar buruk? Kalau dari kami, kalau mental grup pasti ada gitu lah. Cuma ya kalau kita jangan menanggapi seperti itu, anggap aja angin lalu aja itu. Biasa itu. Berarti tidak apa-apa ya? Iya, ada apa-apa itu. Bukan masalah besar Masalah ya? besar itu masalah biasa itu di masyarakat kan memang begitu dia. Iya, pasti akan selalu ada komentar ya baik dan buruk. Gitu. Untuk Bapak sendiri? Ya, kalau di PPDI itu udah jelas ya, bukan hanya dari masyarakat umum, bahkan dari sesama disabilitas. Kadang dia berkomentar negatif, tapi kami menganggapnya itu untuk membangun. Jadi supaya kita tidak kepikiran, tidak menjadi hal yang beban, kita balikkan kembali informasi itu dengan data positif, kebenarannya, keabsahannya, lalu kita rangkul dia. Nah, jadi kita tidak ingin berperang di media sosial, karena berperang di media sosial itu siapa yang berperang ujungnya apa tidak jelas, hanya menghabiskan waktu saja. Jadi kita berpikir positif, berkreativitas, beraktivitas yang positif. Nah, yaitu kita rangkul, kita menganggap itu untuk membangun. Jadi kadang-kadang dia sebenarnya ingin menyampaikan hal-hal yang baik, tapi karena di media jadi positif, jadi negatif. Nah, kalau ketemu akhirnya biasa saja gitu. Pembicaraan itu diulang, oh ini loh maksud saya, bukan itu biasa. Iya, kadang di media sosial juga atau mungkin di WA ya, nada kita berbeda sebenarnya daripada orang yang membaca, menangkapnya berbeda juga begitu ya. Kadang ada salah paham. Ada salah paham dari media-media itu. Mungkin seperti itu biasanya kami. Jadi lebih kepada konfirmasi lah, konfirmasi kebenarannya juga. Walaupun itu
Di samping itu tadi, jadikan itu untuk motivasi membangun. Jadi bijaklah Menggunakan menggunakan media sosial gitu ya, karena media sosial juga banyak sekali dampaknya positif dan negatifnya tentunya ya bagi kita semua. Oke, baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini dari DPP PPDI Provinsi Bali dan juga Bali Rescue. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini, dan terima kasih juga sudah memberikan pengetahuannya ya. Semoga teman-teman juga bisa banyak mendapatkan informasi dari podcast hari ini yang mana juga sudah disampaikan ya semuanya oleh narasumber kita. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita PPDI Provinsi Bali dan juga Bali Rescue. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan hari ini. Kami tutup podcast hari ini dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.